Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya di channel YouTube aku tentunya ya. Oh ya teman-teman, ini video aku yang memang udah lama sekali, baru aku ingat sekarang karena kebetulan pun kemarin ada teman yang nanya kalau misalnya urus ikamet itu siapnya lama apa enggak ya kayak gitu. Makanya aku ingat ada video ini, aku pernah buat video ini. Ini udah lama sekali, ini waktu aku buat ikamet di kantor imigrasi Kota Karaman. Nah, jadi kalau untuk membicarakan kapan siapnya, aku nggak bisa bilang di sini karena aku dan suami salahnya dari kami ya, dari pihak kami karena kalau misalnya orang imigrasinya suruh kembali sesuai jadwal, kami nggak kembali ya, nggak sesuai jadwal lah. Jadi ikamet aku baru selesai sekitar 4 bulan ya, baru selesai. Jadi kalau memang kita serius ya ngurusnya, misalnya kalau kita kembali sesuai jadwal seperti yang udah ditentukan, aku pikir cepat ya. Ini bukan karena mengundur-undurkan, karena apa? Karena suami aku ada pekerjaan, makanya ya nggak sempat urus ya, makanya agak lama. Oh ya teman-teman, di sini aku akan ngejelasin sesuai pengalaman aku ya. Jadi kalau untuk dokumen apa saja yang diperlukan, yang pertama kita mengisi formulir ikamet. Nah ini aku juga yang isi suami aku ya, karena aku kan nggak ngerti bahasa Turki. Pokoknya aku di sini ngekor aja ya, kemana yang suami pergi ya aku ikutin aja kayak gitu ya. Pokoknya aku nggak ngerti lah ya. Pokoknya aku nggak ngerti, jadi suami aku yang di depan. Nah, jadi udah aku bilang tadi pertama kita isi formulir ikamet ya. Yang kedua udah itu fotokopi paspor, udah itu visa. Nah, kalau untuk visa ini juga aku dengar-dengar ya, kalau sekarang udah nggak pakai visa lagi, asalkan kalau kita udah sampai di Turki ini kita cepat urusnya. Misal kita langsung melakukan pernikahan secara negara, kita urus cepat-cepat lah. Udah itu kita lapor ke kantor imigrasi cepat-cepat. Ke kantor imigrasi di kota yang kita tinggal yang dekat lah ya. Aku dengar-dengar ya seperti itu. Tapi bila ada yang ragu, kalian bisa cari lagi informasi lebih dalam lagi ya. Kalau aku waktu itu memang diminta visa ya. Udah itu pas foto 4x6 yang latar belakangnya ini putih ya. Itu sekitar 4 lembar. Nanti pihak imigrasi akan kasih tahu juga lah nanti kayak mana ya kelengkapannya. Dan kalau untuk suami, dokumen yang diperlukan dia harus ada fotokopi kimlik, udah itu slip gaji suami, udah itu asuransi, udah itu SKCK, kemudian kartu keluarga dan juga alamat yang lengkap. Jadi alamat yang harus kita kasih itu yang lengkap ya. Dan kemudian setelah kita semua itu ya kita harus melakukan bayar. Jadi kita bayar ke bank yang udah ditentukan. Nah, kalau setiap kantor imigrasi ya ada aturannya masing-masing ya untuk bayar di mana. Kalau di kantor Karaman harus ke bank apa, aku udah lupa namanya ya. Kemudian oh ya jangan lupa juga kita bawa tunjukkan itu buku nikah kita yang menikah di Turki ya, kayak gitu ya. Nah, kalau memang semua udah di ACC sama pihak imigrasi, lalu kita melakukan sidik jari ya, sidik jari di komputer gitulah ya kayak gitu ya. Nah, kalau udah selesai sidik jarinya, kita udah baru dikeluarkan ikametnya. Ini dalam bentuk lembaran. Nah, pertama dikeluarkan dulu dalam bentuk lembaran. Nah, nanti kita tanda tangani. Jadi ini jangan sampai hilang ya. Lembaran surat itu jangan sampai hilang karena itu identitas kita. Itu sambilan kita nunggu-nunggu nanti sekitar berapa minggu kemudian baru dikeluarkan dalam bentuk card atau kartu, nanti diantar ke rumah sama pos kayak gitu. Jadi kita harus nunggu ya. Memang waktu orang posnya datang, kita memang harus nunggu. Nanti karena kita ada serah terima lah kayak gitu. Udah itu kita tanda tangan. Dan kalau untuk anak, karena aku kan juga ada bawa anak dari Indonesia ya untuk tinggal di Turki, itu juga ada syarat-syaratnya. Nah, kalau untuk anak aku memang lumayan lama juga siapnya sampai 8 bulan ya, sampai 8 bulan baru siap ya. Itu karena terhalang izin dari ayah. Jadi kalau untuk anak sendiri, syarat-syaratnya ini juga pengalaman aku ya. Jadi akte kelahiran anak itu harus
dileges oleh kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Kemudian harus ada ditranslate ke dalam bahasa Turki dan ada cap notaris yang sah kayak gitu. Udah itu apalagi ya? Tadi udah ya, 1 akte kelahiran anak, udah itu hak asuh anak. Hak asuh anak yang jatuh ke tangan kita yang dari pengadilan ya, yang di Indonesia sana ya. Kemudian izin ayah. Izin ayah ini sangat perlu. Aku kemarin itu terhalang sedikit lama di izin ayah ini. Ini sangat perlu izin ayah. Kemudian visa. Waktu aku masih diminta visa ya, waktu pengurusan kami yang urus tahun 2001 itu masih diminta visa. Sekarang dengar-dengar enggak, aku nggak tahu lah ya. Kalau sekarang kayak mana, kalian bisa cari informasi lebih lagi ya. Udah itu paspor ya. Kemudian pas foto ya. Yang aku tahu kalau untuk anak ini aja. Jadi ini juga harus disahkan oleh KBRI. Nanti kita bawa ke KBRI. Udah itu disahkan lagi sama yang Kementerian Luar Negeri yang ada di Turki ya, di Ankara, Kememlu. Udah itu kita bawa ke kantor imigrasi. Ini semua yang punya anak ya. Jadi begitu ya teman-teman syarat-syaratnya. Oh ya teman-teman, mungkin di setiap kantor imigrasi memiliki syarat-syaratnya yang berbeda ya. Mungkin ada peraturan yang berbeda karena di setiap kantor imigrasi ada beda-bedanya juga ya. Dan apa yang aku bilang di sini ya, waktu yang aku pengurusannya ya seperti ini. Jika ada perubahan bisa jadi aturannya kan bisa berubah ya dari waktu ke waktu. Oke teman-teman, begitulah ya yang aku tahu ya. Jadi kalau memang ada salah-salah ya aku minta maaf, mungkin ada yang kurang ya dari infonya. Oke, sekian dulu ya teman-teman video aku, dan tidak lupa aku ucapkan assalamualaikum.